Dia bisa menyebabkan kita makin toleran. Kalau kita suka pada hal yang toleran, karena kemudian yang muncul dalam beranda media sosial kita adalah hal-hal yang mendukung ke arah situ. Betul. Atau kalau kita terpengaruh intoleran, kita melihat nanti yang muncul itu terus intoleran ya. Jadi saya ibaratkan itu orang jadi ekstrim, ekstrim baik atau nggak baik ya, karena dipengaruhi oleh algoritma media sosial itu. Kita ini bergotong royong, membantu. Ya, misalnya sederhana, ya waktu sholat Id yang lainnya bantu jaga parkir misalnya, gitu kan. Ya kita tidak perlu masuk dalam substansi ajarannya, tapi hal-hal di luar yang bisa kita bantu ya, kita bantu ya. Jadi menurut saya bayangkan kalau itu terjadi ya kita ini indah itu loh. Itu bedanya kita dengan bangsa lain yang tidak memasukkan unsur ketuhanan dalam prinsip berbangsa dan bernegara. Kita ini punya Pancasila, kita ini punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini prinsip yang luar biasa, mendorong semua masyarakat untuk benar-benar menerapkan moderasi beragama, supaya masyarakat yang guyup, masyarakat yang berbineka tunggal ika, masyarakat yang gotong royong ini bisa terwujud sehingga Pancasila betul-betul terimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Halo dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur kembali hadir bersama saya Karin Sam dan selalu menghadirkan wakil rakyat yang dimana kita akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan rakyat khususnya untuk kemajuan masyarakat Jawa Timur. Nah kali ini saya kembali bersama dengan sosok yang luar biasa yang dimana ini merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga merupakan sekretaris fraksi dan juga ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Tentu saja beliau adalah Bapak Yordan M. Bataragoa ST MSI atau yang biasa kita sapa dengan Pak Yordan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yordan. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Sehat hari ini Pak? Sehat. Terima kasih sekali lagi karena kembali hadir di studio kami. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kali ini topiknya luar biasa Pak. Kita akan membahas tentang moderasi beragama yang ada di Jawa Timur. Ini luar biasa. Saya dengar Pak Yordan adalah sosok yang selalu terdepan juga nih Pak menjaga yang namanya kemajemukan bangsa, keberagaman agama yang ada di provinsi kita tercinta yakni Provinsi Jawa Timur begitu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kalau bicara mengenai Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Pak, ini tentunya membidangi banyak hal, betul ya? Sehingga antaranya adalah ketentraman dan juga ketertiban, kemudian juga administrasi kependudukan, penerangan atau pers, hukum perundang-undangan dan juga hak asasi manusia. Lalu masih ada lagi Pak, kepegawaian, aparatur, narkotika dan penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme, perizinan, sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, pertanahan, wilayah kelautan daerah, perlindungan konsumen dan juga pemberdayaan masyarakat. Wow, ini luar biasa banyak sekali tugasnya Pak ya. Ya, tapi tidak semuanya itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ya, jadi misalnya kayak tadi masalah pertanahan ya. Nah, pertahanan itu urusannya dengan BPN, urusannya dengan instansi vertikal, pemerintah pusat. Tapi kalau memang ada konflik pertanahan, memang larinya Komisi A. Ya, meskipun kita tidak memiliki kewenangan secara langsung, ya, tapi kita tetap menjembatani, menindaklanjuti dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Nah, untuk kondisi yang terbaru ini apa yang sedang digodok di Komisi A DPRD Jawa Timur? Apakah mungkin ada perda khusus begitu yang saat ini tengah dibahas oleh tim yang ada di Komisi A DPRD? Ya, kalau sekarang sih perda yang sekarang ya, sekarang dalam tahun ini kita sedang bahas ternyata perda tentang Trantibumlinmas ya. Jadi ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat itu sedang kami revisi tahun ini supaya bisa mengakomodir beberapa hal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya masalah judi online dan masalah penyalahgunaan pinjol atau pinjaman online. Wow, itu lagi marak ya untuk kondisi saat ini itu, ya. Topik
terkini topiknya lagi hot. Trending topik. Trending topik. Ya, nah kalau bicara untuk saat ini Pak, di era-era saat ini ada namanya istilah moderasi beragama. Ini saat ini lagi sering banget juga kita dengerin begitu istilah ini. Nah, kalau menurut Pak Yoda sendiri sebetulnya apa sih Pak makna dari moderasi beragama begitu? Ya, jadi memang salah satu bidang tugas di Komisi A itu adalah menangani permasalahan agama ya. Meskipun sama juga, agama itu bukan bagian yang diotonomi daerahkan. Ya. Artinya kewenangan masalah agama itu masih tetap di pusat. Ya. Namun kita nggak masuk ke wilayah agamanya, kita masuk ke masalah ketentraman, ketertiban masyarakat. Ya, sehingga kemudian urusan moderasi beragama ini juga menjadi wilayah lingkup kerjanya Komisi A. Nah, kalau ditanya apa itu moderasi beragama, ya sederhananya kita ini beragama secara moderat. Ya, tidak ekstrim, tidak menjelek-jelekkan agama lain, tidak egois, menghormati agama yang lain. Ya, ada 3 hal yang menjadi ciri penting dari moderasi beragama. Apa saja ini Pak? Yang pertama dia semangat kebangsaan. Ya. Baik. Jadi semangat NKRI-nya itu ada. Kemudian yang kedua dia toleran. Toleran. Ya. Tidak kemudian melarang sana, melarang sini. Ya. Terus yang ketiga dia anti kekerasan. Jadi kalaupun ada permasalahan, persoalan, ayo dibicarakan dengan guyup, dengan damai, ya dengan senyum untuk mencari solusi. Nah, mengapa yang namanya isu moderasi beragama ini sangat penting untuk dibahas, terutama di provinsi kita ini, Pak? Ya, sebetulnya karena kalau misalnya di Jawa Timur ya, khususnya Surabaya, beberapa waktu yang lalu kan ada tentang pengeboman, masih ingat ada pengeboman beberapa rumah ibadah. Ya, ini menunjukkan bahwa belum semuanya menerapkan moderasi beragama. Dan begitu ini pecah begitu ya, ya menjadi viral, maka ya ini menimbulkan kekhawatiran di banyak pihak. Ya, jangan-jangan ini terjadi lagi, kapan lagi, di mana lagi? Ya, jangan-jangan ini semacam bom waktu. Ya, kita nggak tahu, tahu-tahu sewaktu-waktu bisa meledak. Ya, kita nggak tahu, tahu-tahu kita terkaget-kaget. Loh, kok ternyata seperti ini? Itu pun yang waktu terjadi kan sama sekali juga kita tidak menyangka, tidak menduga ya. Tapi ya dampaknya ternyata luar biasa. Ya, meskipun sebetulnya pelakunya ya cuma satu keluarga, tapi satu keluarga pun bisa menimbulkan kegemparan seperti itu. Nah, dari 3 hal dalam moderasi beragama begitu ya, semangat kebangsaan atau NKRI, lalu juga toleransi, juga anti kekerasan begitu ya. Sebetulnya apa tantangan terbesar yang dihadapi khususnya dalam menjaga harmoni antar umat beragama yang tentunya di era digital seperti sekarang ini, Pak Yordan? Ya, kalau di era digital yang khas di sini ya, sekarang orang menjelek-jelekkan itu lewat media digital ya. Kalau dulu mungkin kita ketemu langsung lalu kita menghina begitu ya. Ya, sekarang lewat media sosial ini dampaknya justru luar biasa karena yang melihat banyak orang, melihat tidak cuma 1-2 yang ketemu, tapi yang kita tidak ketemu pun beberapa waktu kemudian dia lihat itu bisa jadi marah, bisa jadi jengkel. Ya. Nah, jadi tantangan terbesar dengan media sosial ini justru ketika ada perilaku yang tidak menunjukkan moderasi beragama, ini akan cepat tervilarkan. Ya. Ini yang tidak bisa ditahan begitu ya Pak, istilahnya begitu ya, karena kan tidak bisa membackup dengan baik karena jangkauannya lebih luas. Iya, dan ini kan isu sensitif ya, isu sensitif, tapi juga menimbulkan apa ya, orang tuh kepo ya, pingin tahu gitu kan, ya. Jadi viralnya justru makin cepat. Ya, nanti kalau itu tidak dicegah, maka ya kerusakannya juga makin luas. Betul. Melihat kondisi yang demikian, bagaimana nih Pak peran dari DPRD Jawa Timur untuk memperkuat moderasi beragama di tingkat daerah, khususnya dari Komisi A? Ya, secara khusus kita
pada tahun 2018 kita menerbitkan Perda nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Ya, kita ingin mencegah, kita ingin supaya jangan kejadian lalu kita heboh, ya. Tapi kalau itu sudah terjadi, kita juga ingin agar ada rehabilitasi, ya, supaya situasi kembali damai, nyaman, ya. Jadi kita memang terbitkan perda ini memang sebagai langkah antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merusak kebersamaan antar umat beragama. Perdanya sudah berjalan ya Pak ya? Sudah. Kalau 2018 berarti kalau sekarang kan sudah 7 tahun ya. 7 tahun. Jadi akan terus berjalan atau mungkin akan ada pembaruan kita rencananya mungkin? Tantangannya justru ini belum sepenuhnya terimplementasi. Ya. Baik. Ada satu program unggulan yang kita harapkan mestinya tiap tahun itu ada, dan saya selalu kalau ketemu itu bicara masalah program saya mendesak supaya ini diprogramkan, yaitu namanya perkemahan kebangsaan. Ya, perkemahan kebangsaan itu berarti kemah antar lintas agama antar tokoh-tokoh mudanya, ya ini kan tokoh-tokoh muda yang penting karena mereka yang akan memegang kendali bangsa ini ke depan. Mereka ini mesti ketemu, ya, ngobrol, diskusi, terus punya kesepahaman ke depan ini kita mau jadi seperti apa. Ya, maka program perkemahan kebangsaan ini yang kita dorong sebagai salah satu implementasi penting dari Perda tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Namun itu belum sempat terlaksana begitu Pak? Sempat, tapi habis itu belum lagi. Semoga bisa terlaksana ya Pak ya kedepannya, karena bagus sekali nih pastinya ya. Bahkan kita mendorong juga supaya kabupaten kota melaksanakan ini. Ya, sudahlah. Kalau nyusun perda mungkin lama, tapi buatlah program konkret supaya kaum muda lintas agama, lintas suku, ya itu bisa ketemu, dialog bareng, diskusi, dan kemudian ya ada kesepahaman untuk menjaga kalau misalnya tahu terjadi apa-apa ya, ini bisa langsung ketemu, karena saling kenal ya. Betul. Misalnya, ada perusakan rumah ibadah, ya, ada yang jelek-jelekkan, ini nggak langsung terbakar emosi ya, tapi pimpinannya ini bisa cepat ketemu karena pernah ada kegiatan bersama. Itu yang kita bayangkan. Nah, kalau bicara soal moderasi beragama di suatu wilayah itu bisa berjalan dengan baik, itu sebetulnya indikatornya apa Pak? Ya, indikatornya ya sebetulnya tiga hal itu ya. Tadi kan dikatakan masalah kebangsaan, toleransi, dan anti kekerasan. Nah, kalau itu terjadi ya berarti moderasi beragamanya sudah terjadi. Kalau kita ngomong toleransi misalnya, ya ini kan isu toleransi ini kan isu yang penting tapi sering terabaikan. Ya, kadangkala kita ada salah satu umat beragama ya ingin dirikan rumah ibadah, tapi terus ada kesulitan ya. Nah, itu juga menunjukkan tanda tanya besar ya. Kenapa itu terjadi? Saya punya misalnya hasil survei, ya ini hasil surveinya saya lihat juga agak mencemaskan ya, agak mencemaskan. Baik. Karena ini memang sudah agak lama, 2010 sampai 2018 itu tren intoleransi religius itu cukup tinggi. Untuk acara keagamaan itu intoleransinya masih sekitar 50%. 50%? Iya, antara 48 sampai 64. Kalau kemudian acara keagamaan antara 36 sampai 52% ya. Dalam kurun waktu antara 2010 sampai 2018. Itu survei dilakukan pada generasi muda kah? Atau untuk mungkin? Semua. Tentu semua kalangan, baik. Ya. Ini dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Ya. Nah, angka ini kan sebetulnya mencengangkan, ya, mencengangkan. Dan ya memang kita bisa mempertanyakan ini
seberapa valid ya. Tapi kalau lihat lembaganya yang melakukan survei, ini lembaga yang valid. Ya. Terus apakah ini terjadi di Jawa Timur? Nah ini, karena surveinya memang secara nasional. Kita tidak tahu persis. Namun bagi saya yang penting ini harus jadi indikator. Ya, ini loh sudah ada seperti ini, ada sinyal-sinyal, ya, sinyal tanda bahaya. Maka ayo ini diingatkan, ayo ini diperkuat. Ya, nah, setiap kali ketemu jangan lupa ini disampaikan. Ya, supaya kita bisa saling memahami, bisa saling mengerti dan tidak timbul gejolak atau permasalahan di kemudian hari. Penting sekali. Nah, sejauh ini dukungan dari pemerintah provinsi untuk menjalankan program moderasi beragama seperti apa? Selain tadi ada perda, kemudian mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kita. Ya, sebetulnya kita punya namanya FKUB ya, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Baik. Bagas Bangpol memfasilitasi keberadaan FKUB supaya FKUB ini bisa menjadi sarana dari mereka-mereka yang lintas agama untuk ketemu, untuk membicarakan jika ada persoalan dan mencari solusi. Baik. Ya. Nah, dukungannya sih saya lihat masih sebatas itu ya. Ya. Namun sebetulnya yang pegang leading sektor kalau moderasi beragama ini ya Kementerian Agama. Kementerian Agama yang merupakan instansi vertikal. Nah, tapi tidak lalu ya ini urusannya Kementerian Agama, enggak. Kita juga harus mendukung dan mendorong agar ini betul-betul terjadi. Yes, betul. Nah, sejauh ini Pak, apakah DPRD Provinsi Jawa Timur ini punya program-program atau mungkin kebijakan atau mungkin regulasi yang berhubungan dengan pembinaan kehidupan beragama dan juga toleransi sosial di Jawa Timur ini? Ya, kita tidak punya program yang secara khusus ya, karena memang urusan agama ini sebetulnya adalah kewenangan pemerintah pusat, tidak termasuk bagian yang diotonomi daerahkan, ya, sehingga memang belum ada yang secara khusus program yang ke arah situ belum ada ya. Walaupun itu mungkin bukan kewenangan dari daerah, karena ini kan kewenangan pusat begitu ya. Apakah ada sinergi begitu mungkin Pak dari DPRD, kemudian pemerintah daerah dan juga Kemenak untuk bisa mewujudkan yang namanya kehidupan beragama yang begitu harmonis di Jawa Timur ini? Kalau sejauh ini ya saya lihat belum. Kalaupun ada itu tidak didesain secara utuh ya. Khusus. Ya, jadi pas ada kegiatan ya kumpul barengan, ketemu barengan, diskusi gitu ya antar para elit agama ya. Tapi memang ke depan saya pikir kita juga harus buat program kolaborasi dengan Kementerian Agama, saya setuju, supaya ya ini supaya bisa lebih masif gitu, supaya bisa lebih diwujudkan programnya. Izin Bapak, kalau soal anggaran, apakah juga ada penganggaran begitu untuk isu moderasi beragama di perhatian dari DPRD Jawa Timur begitu? Ya itu problemnya itu. Karena ini kegiatannya, kewenangannya bukan langsung ada di pemerintah provinsi, maka sejauh ini ya kita masih belum ada program ya secara khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun saya setuju, justru ini menjadi inspirasi buat saya. Ya, ayo kita harus punya program bersama dengan teman-teman Kementerian Agama. Ya, karena mereka leading sektor, maka kita harus undang dan support kegiatan apa yang bisa kita lakukan bersama. Karena memang seringkali kadang-kadang kita ini kan jalan sendiri-sendiri. Ya, Kementerian Agama ya sama-sama mau mewujudkan moderasi beragama, tapi yang dilakukan apa, yang kita lakukan juga apa ya. Nah, menurut saya ya mestinya ada program yang didesain untuk dilakukan bersama. Bersinergi bersama, begitu ya. Nah, kira-kira apa nih Pak langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk bisa nantinya menekan potensi yang namanya intoleransi di masyarakat? Karena tadi katakan Bapak surveinya ini cukup mencengangkan begitu. Ya,
kalau kita punya kewenangan di provinsi, tentu kita punya SMA dan SMK ya, anak-anak muda ya. Nah itu bayangan saya ya, materi itu juga mesti disisipkan ya lewat guru-guru yang mengajar di sana, mesti dititipkan agar mereka juga perlu minimal memberi pemahaman tentang pentingnya moderasi beragama. Ya, kita tentu nggak ingin kayak sekolah saya gitu ya, SMA saya yang ngebom itu kan juga kelas saya. Iya, ya tahu-tahu ya timbul peristiwa seperti itu. Ya, kita nggak ingin lulusan-lulusan SMA SMK ini justru ada yang melakukan tindak aksi yang sampai melakukan teror gitu kan, ya terorisme. Nah tentu kita harus cegah sejak dini. Baik. Sebelum kita geser ke materi-materi lain begitu, karena ini materi yang sangat penting banget begitu soal moderasi beragama, kita minum dulu Pak. Jeda sebentar begitu ya, silakan Bapak. Baik, kita masih podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur, masih bersama dengan Pak Yordan. Beliau tentunya dari fraksi PDIP Komisi A begitu ya, dan juga merupakan sekretaris fraksi serta ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, kita masih membahas nih soal moderasi beragama di Jawa Timur. Dikatakan oleh beliau, ada survei secara nasional bahwa kondisi intoleransi di negara kita ini cukup mencengangkan begitu kan, angkanya bisa dikatakan hampir mencapai 50%. Ini adalah hal yang harus kita waspadai bersama, karena tentunya kalau ini dibiarkan begitu saja, ini akan terus mengembang, jangan-jangan bisa sampai 100% gitu Pak. Jangan sampai begitu ya Pak Yordan ya. Nah, baik lagi soal ini Pak, moderasi tersebut kira-kira ada nggak sih peran dari dunia pendidikan begitu, kira-kira baik yang formal ataupun juga non formal untuk bisa membentuk sikap moderat di kalangan generasi muda? Ya, memang kata yang pegang peranan kunci ya tentu para pemuda, para generasi muda. Kalau mereka sudah memiliki sikap moderat dalam beragama, maka ya kita yakin ke depan Indonesia ini akan baik-baik saja. Ya. Tapi kalau kemudian generasi mudanya ini cenderung pada sikap yang eksklusif, ekstrim, ya, bahkan mungkin ke arah radikalisme, ya, tentu kita cemas. Ya, kita cemas. Ke depan ini Indonesia bisa saling bermusuhan, saling menjelekkan, bahkan mungkin terpecah belah. Ya. Baik. Nah, kira-kira Pak, apakah kita bisa melibatkan yang namanya tokoh agama, pesantren ataupun juga organisasi keagamaan untuk bisa menjaga moderasi beragama begitu? Tidak cuma bisa tapi wajib. Wajib ya? Wajib. Ini kayaknya harus lebih besar di garis bawah begitu ya Pak ya? Iya, karena mereka yang didengar. Betul, ya. betul. Para tokoh agama ini yang didengar suaranya oleh para pengikutnya ya. Begitu ya? Iya, itu yang didengar. Nah, kalau para tokohnya sendiri, elitnya sendiri tidak memiliki sikap moderat dalam beragama, ya apalagi para pengikutnya. Betul, ya. betul. Sehingga memang menurut saya justru para elitnya ini yang harus dikuatkan. Nah, siapa yang bisa menguatkan ya sebetulnya ya pemerintah, oke, tapi juga akan jauh lebih efektif kalau teman-temannya sendiri. Ya, sesama dalam satu agama itu sesama tokoh, sesama elit ya, ini saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Nah, nanti habis itu sikap mereka diikuti oleh para pengikut mereka, para jamaah, para umat. Ini nanti akan lebih cepat terwujud yang namanya moderasi beragama. Saya juga ada data lain misalnya dari Yayasan Lingkaran Survei Indonesia Community ini memang agak lama ya, tahun 2012 ya. Tapi ini hasilnya juga menurut saya juga menimbulkan kecemasan. Ya. Lebih 60% publik Indonesia semakin tak nyaman dengan orang yang beda keyakinan. 67,8% penduduk Indonesia tidak suka bertetangga dengan orang yang beda agama. Nah, ini kan aduh. Makanya kalau dalam pertemuan dengan masyarakat itu saya tanya, ini betul nggak ya di tempat Anda terjadi nggak? Ya, karena ini memang potret se-Indonesia ya. Yes, betul. Ya,
Tapi saya tanya, ini terjadi nggak? Karena ini potret Indonesia seperti ini. Ya jangan-jangan di tempat kita juga seperti itu. Ya. Nah ini jadi hasil survei ini bagi saya menjadi apa ya? Ya tanda sinyal, kritik, otokritik, introspeksi. Yes. Ya, menjadi introspeksi ini loh. Ada data-data seperti ini. Ya, benar nggak ini? Benar nggak? Ya. Kalau benar, lalu kita mesti gimana? Betul. Ya, dulu sama tetangga guyup ya. Nih, tahu sekarang karena mungkin ada yang ngompori, suka lihat medsos. Medsos ini memang ngeri, ya. Karena begitu kita suka sama isu, misalnya tentang beragama secara ekstrim ya, nanti yang muncul membombardir kita isu tentang itu terus. Dan banyak buzzer-buzzer juga kadang nih Pak di sosmed ya. Dan sesuatu yang belum tentu benar kalau tiap hari kita terima, ya itu kita bisa menganggapnya sebagai hal yang benar. Nah ini bahayanya sosmed ini karena dia menggempur tak kenal waktu ya. Kalau orang lain mungkin ngomong sekian lama 1 jam sudah capek ya. Medsos ini kan gantian ya. Muncul lagi. Kita mau lihat berapa jam itu pun mereka siap kayak. TikTok itu selalu ada materi yang bisa dilihat. Dan algoritmanya terkadang kalau kita mencari A terus akan muncul begitu ya Pak ya. Berarti bisa katakan yang namanya media sosial ini bisa menimbulkan tantangan untuk membangun toleransi begitu Pak ya? Atau mungkin bisa membantu atau mungkin malah? Ya bisa dua sisi. Dua sisi. Dia bisa menyebabkan kita makin toleran. Kalau kita suka pada hal yang toleran, karena kemudian yang muncul dalam beranda media sosial kita adalah hal-hal yang mendukung ke arah situ. Betul. Atau kalau kita terpengaruh intoleran, kita melihat nanti yang muncul itu terus intoleran ya. Jadi saya ibaratnya itu orang jadi ekstrim baik atau nggak baik ya, karena dipengaruhi oleh algoritma media sosial itu. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang bisa dilakukan oleh DPRD melihat fenomena hal tersebut? Apalagi tujuannya untuk memperkuat literasi digital. Karena kadang walaupun filternya udah kuat, tapi kalau tiap hari muncul jebol juga nih filternya begitu. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan supaya juga tidak mudah terprovokasi oleh isu sara begitu? Ya. Jadi begini. Kalau kami saya di Komisi A ya, karena kan ada juga hasil survei. Ternyata yang intoleran ini juga teman-teman PNS, ASN ya. Itu hasil survei ya, secara nasional. Baik. Saya tentu tidak ngomong, wah ini pasti betul, dah ya. Tapi saya mulai lagi dari teman-teman ASN ya. Saya selalu kalau ketemu dengan teman di BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ngurusi SDM-nya birokrasi ya. Itu saya ingatkan, oke cek, apakah jangan-jangan yang tidak moderat ini justru mulai dari teman-teman ASN, teman-teman pegawai negeri, ya. Nah mereka juga sudah punya cara ya untuk melihat, dan yang mereka melihat salah satunya juga media sosial dari teman-teman pegawai negeri itu ya. Jangan-jangan penuh dengan muatan-muatan, konten-konten, komen-komen yang arah ke intoleran ya. Kenapa ini penting? Ya itu nanti kalau dari pegawai negerinya sendiri justru memproduksi hal-hal yang intoleran ya, nanti kan itu bisa muncul di beranda anak-anaknya, muncul di beranda anak buahnya ya, kemudian ke yang lain-lain. Jadi kita harus minimalisasi ya, idealnya sih melarang ya. Tapi meminimalisasi muatan-muatan konten-konten yang arahnya menuju ke arah eksklusivitas, ke arah radikalisme, atau bahkan ke arah terorisme. Pak, nih dengan kondisi yang sekarang ini bagaimana upaya bisa kita lakukan untuk membangun pemahaman bahwa yang namanya moderasi beragama itu bukan untuk melemahkan iman, tapi justru bisa memperkuat persaudaraan begitu? Iya, jadi moderasi beragama itu tidak berarti mengorbankan keyakinan kita. Ya. Moderasi beragama itu tidak berarti mengorbankan keyakinan agama kita. Ya. Jadi kita harus meyakini agama kita masing-masing, tapi kita tidak perlu menjelekkan agama yang lain. Tidak perlu kalau yang ada kena penistaan itu kemudian
menjadikan ajaran agama lain sebagai bahan guyonan, ya, yang akhirnya menimbulkan ketersinggungan, ya, ya. Jadi tidak ada yang perlu kita korbankan dari keyakinan kita, kecuali kalau kita punya keyakinan kita harus melakukan teror terhadap agama lain, nah itu yang tentu harus nggak boleh ada. Tapi yang lainnya tetap, ya. Jadi moderasi beragama tidak berarti lalu kita menganggap semua agama itu sama saja sehingga kita tidak perlu beragama, tidak, ya. Itu tidak, ya. Mari ambil satu keyakinan agama kita yakini, kita jalankan, tapi jangan jelek-jelekkan agama lain. Jangan membuat ajaran agama lain sebagai bahan guyonan atau bahan ketawaan atau menjadi hal yang menimbulkan ketersinggungan mereka. Ya, Bung Karno tuh mengatakan ya mari kita beragama itu dengan saling menghormati antara pemeluk agama dan kepercayaan. Beragama itu kalau Bung Karno katakan itu berketuhanan dengan secara berbudaya. Ya artinya apa? Ya tidak ada egoisme agama, tidak ada menjelek-jelekkan agama lain, ya. Bahkan bayangan saya ini ya, mestinya ya, kita ini bergotong royong, membantu. Ya, misalnya sederhana, ya waktu sholat Id, yang lainnya bantu jaga parkir, misalnya, gitu kan. Ya kita tidak perlu masuk dalam substansi ajarannya, tapi hal-hal di luar yang bisa kita bantu, ya kita bantu, ya. Ya, ada acara keagamaan apa, kita bantu makan misalnya, ya snack, kopi, teh, kan itu tidak masuk dalam substansi ajaran agama, tapi kita membantu supaya mereka bisa menjalankan ibadahnya secara lebih baik, ya. Nah itu, jadi mestinya kita seperti itu, ada juga mau mendirikan rumah ibadah, kita bantu gimana supaya bisa izinnya bisa lebih lancar, lebih cepat, ya. Jadi menurut saya bayangkan kalau itu terjadi ya kita ini indah itu loh. Itu bedanya kita dengan bangsa lain yang tidak memasukkan unsur ketuhanan dalam prinsip berbangsa dan bernegara. Kita ini punya Pancasila, kita ini punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini prinsip yang luar biasa. Ya, Bung Karno katakan Pancasila itu hogere of tracking, tingkatan yang lebih tinggi dari komunisme, dari ideologi kapitalisme, ya. Sehingga kemudian kenapa ya? Karena kita salah satu kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah maka dengan kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa itu, maka mestinya kita ini antar agama saling membantu, saling mendukung. Ya. Berapa waktu yang lalu misalnya, berapa tahun yang lalu, sudah lama ya, itu bahkan ada umat salah satu agama yang kesulitan dimakamkan karena ditolak oleh agama yang lain. Nah ini yang menyedihkan. Ya. Nah, kita harapkan ke depan tidak seperti ini. Oke, baik, kalau Bapak bicara mengenai kasus-kasus itu memang ada banyak sih beberapa contoh kasus yang terjadi begitu ya. Saya mungkin boleh izin sharing sedikit Pak, ada gangguan penolakan rumah ibadah, ini terjadi di Jawa Timur. Pada tahun 2022 nih kasus penolakan ceramah meningkat pesat begitu ya. Kemudian juga sejumlah rumah ibadah seperti gereja Protestan, Katolik, Vihara, Pura juga mengalami gangguan. Ada penyegelan gereja pada Agustus 2024. Ini sebuah gereja milik Jemaat Gereja Allah Baik di Jombang disegel oleh Pemkab Jombang karena masalah lahan, dan penyegelan ini menyebabkan jemaat tidak dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Ada juga penistaan agama oleh TikToker Galilos yang dimana kasusnya hewan mengaji. Ini juga menyoroti pentingnya batas dalam mengekspresikan keyakinan secara daring. Begitu ya. Lalu juga masih ada lagi soal kasus-kasus lainnya seperti kekerasan di lingkungan pesantren. Ini juga terjadi penegakan aturan pesantren yang dimana Kemenak Jatim mengakui bahwa ada struktur keamanan di pesantren, tapi kasus kekerasan masih juga terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih efektif dan juga peninjauan ulang aturan pengelolaan pesantren. Nah, hal-hal demikian nih kira-kira apa yang bisa kita cermatin, apa yang kita bisa lakukan untuk bisa sebisa mungkin hal tersebut tidak terjadi lagi begitu, khususnya di Jawa Timur. Ya, ya kita mulai dari tokoh-tokoh agamanya, ya, ya supaya memiliki sikap moderat dalam
beragama. Ya, kita juga perlu. Nah ini yang kasus TikTokers. Ya, TikTokers ya, itu juga, ya dia maksudnya guyon ya. Tapi lupa bahwa kita ini juga jangan menjadikan ajaran agama sebagai bahan guyonan. Ya, betul. Kenapa? Ya tidak semua bisa menerima hal seperti itu. Ya, ya dia meskipun dia sudah mengaku begitu, tapi kerusakan yang terjadi ini kan juga tidak mudah di gelas itu kalau sudah pecah kan juga mau disatukan masih ada retaknya. Ya, ada retak-retaknya pecahnya. Jadi kita harus ingat batasan itu yang harus tegas ya. Jangan menjelek-jelekkan sesuatu yang diyakini sakral oleh agama apapun ya. Dan itu berlaku untuk semua agama ya. Jadi itu harus diingatkan ya. Kadang-kadang ini menarik sebetulnya yang masalah TikTokers itu karena kan supaya dia cari bahan supaya makin banyak supaya viral, FYP begitu. Ya FYP ya. Tapi dia melanggar batas ya, melanggar batas. Nah, mungkin dia tidak sadar karena ya buktinya habis itu masih di ini karena di upload kan ya. Nah baru setelah ribut baru kemudian. Nah ini menunjukkan sebetulnya itu menunjukkan bahwa kita ini belum sadar tentang moderasi beragama. Dan yang menurut saya membuat saya resah itu dilakukan oleh anak-anak muda. Ya. Nah, maka harus ada sosialisasi yang kuat tentang moderasi beragama termasuk juga di anak-anak muda. Kira-kira daerah Jawa Timur mana nih Pak yang bisa menjadi percontohan dalam hal moderasi beragama begitu? Di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Desa Balun, kebetulan saya pernah ke sana, karena saya penasaran, pengen tahu. Itu memang luar biasa. Itu ada pura, ada masjid, ada gereja. Wow. Besar, sama-sama besar. Pura, masjid, gereja. Iya, sama-sama besar di desa itu. Dan itu guyub, ya, itu guyub. Ya, saya datang sendiri ke sana, saya tanya, ya. Ya, saya tanya karena saya penasaran. Ya, dan itu ya memang begitu. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang dari atas diharuskan ya, tapi itu muncul dari kesadaran penduduk desa itu dan saling menghormati, menghargai, ya, sehingga ya ini contoh bagaimana keguyuban yang ada, yaitu itu dikenal dengan nama Desa Pancasila. Desa Pancasila. Desa Di Lamongan Pancasila, ya Pak ya? Di Lamongan, Kecamatan Turi, tidak jauh dari pusat kota Lamongan, agak ke utara sedikit. Itu Desa Pancasila. Memang ada yang lain-lain ya, cuman saya belum pernah ke sana, jadi saya nggak berani berkomentar ya. Ya. Di Surabaya sendiri ya sudah, tapi dalam bentuk ini memang dibuat di Perumahan Royal. Itu ada gereja, ada masjid, ada pura, ada vihara, ya itu memang dibangun berjejer-jejer, ya, Royal Resident, ya, berjejer-jejer, ya. Tapi kan itu bukan muncul dari kesadaran masyarakatnya, tapi memang difasilitasi oleh pengembang, tawarkan untuk bisa disediakan space-nya, tempatnya, dan lalu dibangun. Nah, tetapi itu juga bagus karena apa? Ya, itu adalah upaya untuk menunjukkan bahwa mestinya bisa berdampingan. Ya, betul. Berdampingan. Baik.
Nah, melihat kondisi-kondisi tadi, contoh-contoh hal-hal yang menunjukkan bahwa intoleransi untuk umat beragama yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur begitu ya, kira-kira apakah ada tindakan penanganan dan juga solusi yang bisa dilakukan supaya hal tersebut bisa kita cegah atau tidak terjadi lagi begitu Pak? Ya perlu secara rutin lah, secara rutin para tokoh-tokoh agama ini, lintas agama ini ketemu ya, komunikasi, lalu kemudian mengingatkan tokoh-tokoh agama yang lain ya, terus kemudian tokoh-tokoh agama ini mengingatkan pengikutnya atau umatnya masing-masing. Jadi saya lihat struktur yang efektif itu dalam moderasi beragama ini top down. Kenapa? Ya karena yang didengar itu ya para tokohnya, ya para tokohnya. Nah, yang kedua, ya memang kita ini belum seperti Malaysia ya. Malaysia itu orang untuk memberikan ceramah keagamaan itu memang harus punya izin ya, untuk memastikan bahwa muatan ceramah keagamaannya tidak mengandung unsur yang intoleran, yang ke arah yang radikalisme ya. Tapi di kita kan tidak, belum seperti itu. Ya, maka ya memang yang terjadi justru akhirnya orang yang dinilai ceramahnya itu tidak bagus justru akhirnya di demo gitu kan. Ya memang gimana ya, kita ini juga sedang mencari bentuk. Ya, betul. Kalau pemerintah terlalu keras, masyarakatnya marah. Kalau masyarakatnya terlalu los, ya kayak kemarin kejadian lalu gedung-gedung dibakar. Ini juga ya sedang mencari keseimbangan lah antara pemerintah dengan masyarakat. Ini juga harus saling mengingatkan supaya dalam konteks ini moderasi beragama ini bisa terwujud. Harus saling kuatkan di berbagai lini begitu ya. Baik, Pak Yoda, sayang sekali ini saya pengen bertanya lagi tapi mohon maaf waktu kita sangat terbatas begitu. Tapi sebelum kita akhiri saya yakin tentu Bapak ingin menyampaikan beberapa pesan begitu yang bisa disampaikan pada masyarakat Jawa Timur terkait moderasi beragama khususnya untuk Dapil Jatim 1 Surabaya Pak. Ataupun juga kalau ada konstituen yang sambat bisa lapor kemana juga nih Pak, bisa disampaikan, apalagi ada yang namanya aplikasi situs web Curhatonang Dewan atau Cuan begitu ya. Nomornya boleh saya spill ya Pak ya. 0813 begitu Pak. Silakan monggo Pak disampaikan ke masyarakat. Singkat saja begitu, izin Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya Yordan Batarakuwa dari Dapil 1 Jawa Timur mendorong semua masyarakat untuk benar-benar menerapkan moderasi beragama supaya masyarakat yang guyup, masyarakat yang berbineka tunggal ika, masyarakat yang gotong royong ini bisa terwujud sehingga Pancasila betul-betul terimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Yoda, semangat terus untuk menggelar Pancasila yang begitu cantik di negara kita, khususnya juga supaya moderasi beragama bisa terwujud juga dengan begitu indah dan harmoni. Sekali lagi terima kasih Pak Yoda, sukses selalu, sehat selalu Bapak. Ya. Dan juga pemirsa Dapil Jawa Timur, jangan lupa kalau Anda punya sambatan bisa langsung saja chat ke nomor HP 0813 383 81388. Aplikasinya yaitu web Curhatonang Dewan atau bisa disingkat dengan Cuan, begitu ya. Saya Karissa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, silakan minum Bapak lagi.